Dewa Perang Ye Shikai. Bab 236. Melindungi keselamatan rakyat adalah tanggung jawab Biro Keamanan Nasional. Jin hanya memenuhi tanggung jawabnya. Jin Li berkata sambil tersenyum. Ketuk, ketuk, ketuk. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Silakan masuk, kata Jin Li. Seorang pria heroik masuk dari luar. Ye Shikai meliriknya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Bicara tentang iblis, inilah iblis. Itu adalah Tianjing, direktur. Tianjing memberi hormat pada Jin Li. Ketika dia melihat Ye Shikai, secercah keterkejutan melintas di wajahnya. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, Ye Shikai tetap menyadarinya. Tianjing, kamu datang pada waktu yang tepat. Jin Li mengangguk dan meminta Tianjing untuk duduk. Nona Su, kita bertemu lagi. Tianjing berkata sambil tersenyum. Tuan Tianjing, terima kasih atas bantuanmu terakhir kali. Su Qingyu berkata, lalu menunjuk ke samping, ini suamiku, Ye Shikai. Halo, Tuan Ye. Tianjing mengulurkan tangannya dengan sopan. Halo, terima kasih telah menyelamatkan istriku. Ye Shikai mengulurkan tangannya dengan murah hati dan memegang tangan Tianjing dengan erat. Sungguh kekuatan internal yang kuat. Ye Shikai merasakan ada kekuatan internal yang kuat di tangan Tianjing. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Tampaknya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan terakhir. Sekarang dia sedang mengujinya. Jadi Ye Shikai akan datang dan berlatih dengannya. Dua gaya internal itu bagaikan tarik-menarik, terpusat di tangan kedua pria, saling tarik-menarik. Kekuatan internal Tianjing memang kuat, kalau tidak dia tidak akan mampu merebut makanan dari mulut Poseidon. Namun, dibandingkan dengan Ye Shikai, masih ada celah. Terutama setelah Ye Shikai maju ke Gunung Suci, kekuatan internalnya menjadi lebih kuat. Beberapa tetes keringat perlahan mengalir di dahi Tianjing, tetapi dia masih berusaha semampunya untuk tetap tenang, khawatir seseorang akan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, Jin Li mengulurkan tangannya dan menamparnya di antara mereka berdua, tiba-tiba menghentikan jabat tangan mereka. Haha, Tuan Ye sangat antusias. Jin Li berkata sambil tersenyum, dulu, aku dan Su Tua adalah sahabat karib. Nona Su adalah putri Su Tua, dan dia juga seorang pengusaha terkenal di Anjing. Aku harus membantunya baik secara publik maupun secara pribadi. Apapun yang terjadi, saya tetap harus berterima kasih kepada Tuan Tianjing atas bantuannya. Ye Shikai mengikuti kata-kata Jin Li. Tuan Ye, Anda terlalu sopan. Saya ingin tahu di mana Anda bekerja. Tianjing bertanya, matanya tertuju pada wajah Ye Shikai. Ini bukan posisi yang tinggi, saya hanya pekerja kerah putih di sebuah perusahaan. Ye Shikai berkata dengan acuh tak acuh. Benarkah begitu? Tianjing tahu itu membosankan, jadi dia tidak bertanya lagi. Di rumah sakit Tianjing, seorang pria terbaring lemah di rumah sakit. Dia telah berganti ke baju pasien yang bersih. Pakaian sebelumnya robek dan basah. Tuan Xie, Anda bilang Anda tahu apa yang terjadi tadi malam, kan? Zhang Ting memandang pria itu, yang tak lain adalah Xie Dong. Di saku pakaiannya ada kartu identitasnya. Ya, aku tahu. Suara lelaki itu lemah dan bibirnya pucat, seolah dia kelelahan. Kalau begitu, tolong ceritakan kepadaku. Zhang Ting mencatat di buku catatan, sementara Song Tian dan Lin Dong berdiri di sampingnya. Oke. Ekspresi ngeri muncul di wajah lelaki itu, dan ia memikirkan kejadian kemarin dengan perasaan pedih. Tadi malam hujan deras dan berangin. Tunanganku dan aku berencana untuk pulang, tetapi ketika kami berjalan di sebuah jembatan, aku mendengar suara dengungan, dan tiba-tiba wajah monster muncul di hadapanku, menatapku dengan sepasang mata merah. Saat mengatakan ini, Xie Dong memeluk kepalanya erat-erat, tampak sangat kesakitan. Zhang Ting membantunya tenang, sementara Lin Dong dan Song Tian tampak serius, monster bermata merah, benda apa ini? Tuan Xie, harap tenang. Lin Dong berkata menenangkan. Setelah lebih dari 10 menit, Xie Dong melanjutkan. Monster itu bisa terbang. Aku bahkan tidak sempat berteriak sebelum aku terlempar dan jatuh ke sungai. Xie Dong ragu-ragu dan semakin dia berbicara, semakin misterius jadinya. Biasanya, polisi akan mengira dia bercanda, tetapi kemunculan dua mumi berturut-turut membuat Lin Dong dan Song Tian merasa bahwa benda ini benar-benar ada. Ngomong-ngomong, di mana tunanganku? Xie Dong tiba-tiba berkata dengan gugup, ingin tahu jawabannya. Ini. Zhang Ting menatap Song Tian tanpa daya dan ragu-ragu. Tuan Xie Dong, tolong lihat foto ini.
Tadi malam, terjadi pembunuhan di jembatan Hunsi. Ini foto korban. Apakah dia tunangan Anda? Song Tian mengeluarkan foto dari sakunya dan menunjukkannya kepada Xiedong. Xiedong menatap foto itu dan perlahan tersedak. Zhang Ting tahu bahwa yang meninggal adalah tunangan Xiedong. Xiao Mei. Xiedong memegang foto itu di tangannya dengan putus asa. Ketiga orang itu berbicara kepadanya dengan cara yang menenangkan dan kemudian meninggalkan bangsal. Pada saat ini, Xiedong perlu menenangkan diri. Old Song, apakah menurutmu monster yang dibicarakan Xiedong benar-benar ada? Setelah meninggalkan bangsal, Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kasus ini telah didaftarkan sebagai kasus khusus. Untuk memastikan keselamatan Xiedong, area di sekitar bangsal telah dijaga ketat oleh polisi. Sulit untuk mengatakannya. Kami masih kekurangan petunjuk saat ini. Akan sangat bagus jika kami bisa mengetahui seperti apa rupa pembunuhnya, kata Song Tian. Tetapi terjadi badai dahsyat tadi malam, dan tidak ada kamera di jembatan Hunsi. Apa yang harus kita lakukan? Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Saya memperoleh informasi mengenai wanita itu dari perusahaan dan keluarga almarhum. Song Tian menyerahkan sebuah dokumen kepada Lindong. Ayo pergi. Masih ada mayat kering. Ayo kita ke TKP untuk melihatnya. Zhang Ting mengikuti di belakang kedua pria itu. Dia membenci kejahatan dan impian terbesarnya adalah melawan semua kekuatan jahat. Dia juga sangat ingin menangkap pembunuhnya, tetapi dia tidak punya petunjuk sama sekali. Dia bahkan tidak tahu apakah pembunuhnya manusia atau hantu. Itu benar-benar memusingkan. Jalan Tianhu. Jalan ini dekat dengan pusat kota dan selalu menjadi jalur lalu lintas yang sibuk dengan banyak lalu lintas di sekitarnya. Namun, karena badai tadi malam, tidak banyak pejalan kaki di jalan. Paling banyak hanya beberapa mobil yang lewat. Seperti pemandangan di jembatan Hunsi, blokade telah didirikan di sini. Banyaknya orang yang menonton secara daring menyebabkan kemacetan lalu lintas. Polisi lalu lintas, polisi bersenjata, dan polisi khusus semuanya berada di tempat kejadian untuk menjaga ketertiban. Korban meninggal bernama Sun Yu, seorang pria berusia 22 tahun, mahasiswa di universitas terdekat. Penyebab kematiannya adalah kegagalan sistemik yang parah. Seorang dokter forensik melaporkan kepada Song Tianhui bahwa ada kartu identitas di pakaian almarhum, dan semua informasi ini dapat ditemukan. Penyebab kematian mayat ini sama dengan penyebab kematian mayat wanita di jembatan Hunsi. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan berantai, kata Lindong. Apakah ada kamera pengawas di sekitar sini? Apakah ada rekaman video kejadian semalam? Song Tian berkata kepada kapten polisi lalu lintas. Ya, ada persimpangan jalan di sini, dan ada banyak toko di dekatnya. Seharusnya sudah ditangkap, kata kapten polisi lalu lintas. Bab 237. Lihat, ini saatnya. Kapten polisi lalu lintas mengubah rekaman pengawasan ke layar lebar. Semua orang menahan napas dan memperhatikan layar dengan saksama, takut melewatkan apapun, dan ingin melihat siapa pembunuhnya. Sun Yu memegang payung hitam. Ketika dia berjalan melewati persimpangan, bayangan hitam melintas di udara dan mendarat tepat di belakang Sun Yu. Karena sudah larut malam, lingkungan terlalu gelap, dan hujan lebat menghalangi pandangan, bayangan hitam sangat kabur, dan sepasang sayap besar dapat terlihat samar-samar. Bayangan hitam itu 3 kepala lebih tinggi dari Sun Yu, jadi diperkirakan tingginya setidaknya 2 meter dan tingginya 2 meter. Kepalanya terlihat sangat besar, dan yang paling menarik perhatian adalah sepasang mata berwarna merah darah, seperti 2 lampu merah di kegelapan. Dalam video tersebut, Sun Yu tiba-tiba menoleh dan langsung ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Lalu sosok itu perlahan membungkuk. Setelah sekitar 5 detik, ia berdiri dan terbang seperti bayangan hitam, menghilang di malam hari, meninggalkan sebuah payung yang berkibar tertiup angin dan sesosok mayat. Setelah menonton video pengawasan, tidak seorang pun mengatakan sepatah kata pun, dan ruang konferensi menjadi sunyi senyap. Semuanya, apakah ada yang ingin kalian sampaikan? Setelah waktu yang lama, Song Tianchai memecah kesunyian. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Komisaris, bisakah Anda memutarnya lagi? Bagus. Setelah siaran kedua, ruang konferensi kembali sunyi. Baiklah semuanya, apakah ada yang tahu apa ini? Song Tian berkata dengan serius. Lindong juga mengerutkan kening. Dia telah menjadi polisi khusus selama bertahun-tahun, apa-apaan ini? Jika sayapnya adalah hiasan, lalu bagaimana Fei Tian melakukannya? Lalu,
Bagaimana dia membunuh korbannya? Itu tidak terlihat dalam video pengawasan ini. Ini. Terjadi keributan di antara hadirin, semua orang membicarakannya. Mereka jelas terkejut dengan kemunculan pembunuh ini. Gambar ini adalah tangkapan layar dari video dalam gerakan lambat. Song Tian menunjukkan sebuah foto. Dibandingkan dengan video yang buram, si pembunuh tampak sedikit lebih jelas di foto ini. Dia memiliki sepasang sayap, tingginya 2 meter 3 inci, bermata merah, dan kepala runcing. Dia sama sekali tidak tampak seperti manusia. Sebaliknya, dia tampak seperti ngengat, atau lebih tepatnya manusia ngengat. Manusia ngengat. Zhang Ting berkata tanpa sadar. Zhang Ting, apa yang kamu katakan? Song Tian bertanya. Menurutku ini agak mirip dengan manusia ngengat, makhluk dalam cerita supranatural legendaris. Zhang Ting berkata sambil melihat tangkapan layar itu, semakin dia melihatnya, semakin mirip tampilannya. Manusia ngengat. Song Tian bergumam pada dirinya sendiri, dan para penonton kembali ribut. Petugas Zhang, itu makhluk dari cerita supranatural, bagaimana bisa dia muncul di dunia nyata? Lin Dong bertanya. Ini. Aku juga tidak tahu. Ini hanya tebakanku. Zhang Ting berkata tanpa daya. Old Song, apa pendapatmu? Lin Dong bertanya pada Song Tian yang sedang mengerutkan kening di samping. Dalam kasus ini, polisi khusus turut membantu dan memberikan dukungan bersenjata, namun jika melihat metode pembunuhan yang mengerikan dari Mothman ini, mungkin hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh polisi biasa. Saya sarankan agar kita segera melaporkan kasus ini ke Biro Keamanan Nasional dan meminta dukungan mereka. Song Tian berkata dengan tegas. Semua orang yang hadir juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Jika suatu kasus perlu ditangani oleh Biro Keamanan Nasional, kasus tersebut dapat dianggap sebagai kasus nasional besar. Semuanya, isi rapat ini sangat rahasia. Tolong jangan bocorkan. Song Tian menekankan di akhir. Setelah meninggalkan markas besar Biro Keamanan Nasional, Ye Shikai dan Su Qingyu kembali ke perusahaan. Ye Shikai juga mengambil kesempatan untuk menemui An Lan. Kakak Lan, aku kembali. Ye Shikai berjalan ke kantor An Lan sambil terkikik. Kamu akhirnya kembali. An Lan memeluk Ye Shikai dengan penuh semangat. Ini hadiah untukmu. Ye Shikai menyerahkan tas di tangannya kepada An Lan. Tentu saja, barang-barang ini tidak dibeli di Eropa, tetapi ia menyuruh seseorang mengirimkannya dalam semalam. Bagus sekali. Kenapa tidak ada berita tentang kepergianmu ke Eropa? Qingyu bahkan pergi mencarimu. An Lan meletakkan tas itu di atas meja dan memarahi dengan marah. Oh, ada sesuatu yang kecil terjadi, tapi untungnya semuanya baik-baik saja pada akhirnya. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Tetapi Elena tampaknya terluka. An Lan sedikit bingung, dan Ye Shikai sedikit terkejut. Elena pada dasarnya sudah pulih, jadi bagaimana An Lan masih bisa melihat? Mungkin. Dia agak canggung. Ye Shikai bertukar beberapa kata dengan An Lan dan kembali bekerja. Hai, adik kecilku sudah kembali. Begitu Ye Shikai kembali ke tempat duduknya, sebuah suara yang sangat menawan terdengar. Itu Wanna. Jika Anda harus mengatakan siapa orang paling menawan yang Ye Shikai kenal, itu adalah Wanna. Dia memberi Ye Shikai perasaan seperti reinkarnasi rubah cantik. Haha, Ketua Tim Wan, lama tidak bertemu. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Kau tidak tahu, saat kau tidak ada, akulah yang membantumu menyelesaikan pekerjaanmu. Wanna mengeluh, bahkan celaannya penuh dengan kegenitan, lalu mengangkat jari telunjuknya dan berkata, bagaimana kalau, temani aku ke bar untuk minum malam ini. Perkataan Wanna terngiang di telinga Ye Shikai bagaikan bunga anggrek yang harum, namun Ye Shikai tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tidak menyukai wanita cantik seperti Wanna dari lubuk hatinya. Ding ling ling. Tiba-tiba telepon berdering. Ye Shikai tersenyum canggung, menunjuk ponselnya, lalu segera meninggalkan kantor. Dia mengeluarkan ponselnya dan ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Lin Dong. Halo, Kapten Lin, apakah ada yang salah? Ye Shikai sedikit bingung mengapa Lin Dong meneleponnya. Xiao Ye, ada sesuatu yang ingin kukatakan langsung kepadamu. Aku ingin tahu apakah kamu sedang senggang. Lin Dong langsung ke intinya dan berencana untuk mengajak Ye Shikai berkencan. Baiklah, kamu di mana? Aku akan pergi sekarang. Lin Dong tidak akan pergi ke tempat seseorang tanpa alasan, dan dia telah membantu Ye Shikai berkali-kali. Departemen Kepolisian Yanjing, silakan datang ke sini secepatnya. Kata Lin Dong.
Departemen Kepolisian Yanjing. Ye mengendarai Lexus dan tiba di sini dengan cepat. Dia bisa mengetahui bahwa nada bicara Lindong sedikit cemas. Tampaknya sesuatu yang besar telah terjadi. Begitu dia memasuki kantor polisi, dia melihat Lindong, Song Tian dan Zhang Ting duduk di ruang konferensi menunggu. Kapten Lin, Paman Song, ada apa kalian mencariku? Ye langsung ke intinya. Melihat raut wajah cemas ketiga orang itu, merefleksikan dugaan dalam hatinya. Xiao Ye, aku butuh bantuanmu. Song Tian berkata perlahan, lalu menceritakan semuanya kepada Ye tentang video pengawasan dan kasus yang terjadi tadi malam. Motman, ini luar biasa. Ye juga terkejut setelah menonton video tersebut. Ya, sulit dipercaya, tapi kedua orang itu benar-benar mati. Song Tian menyeruput teh hangat di cangkir dan mendesah. Paman Song, apakah Anda ingin saya membantu memecahkan kasus ini? Ye bertanya. Itu benar. Song Tian mengangguk. Bab 238. Tapi aku bukan polisi dan aku tidak bisa memecahkan kasusnya. Ye berkata tanpa daya. Tidak, terakhir kali kamu dan Xiao Zhang bekerja sama dan menyelesaikan kasus Sun Long dalam 2 hari. Saat itu, aku sangat optimis padamu. Song Tian tersenyum, kamu mempelajari investigasi di ketentaraan, jadi memecahkan kasus seharusnya tidak menjadi masalah. Ini. Ye ragu-ragu. Xiao Ye, aku tahu masalah ini akan sulit. Lagi pula, kamu sekarang hanyalah warga biasa dan kamu benar-benar tidak punya kewajiban untuk melakukan ini. Aku tidak ingin merepotkanmu, tetapi kasus ini terlalu sulit dan aku tidak punya pilihan. Song Tian tampak tak berdaya. Baiklah kalau begitu. Aku setuju. Ye akhirnya setuju. Song Tian adalah rekan seperjuangan ayahnya, dan jika insiden ini tidak ditangani dengan cepat, mungkin akan ada korban ketiga atau keempat. Baik karena alasan publik maupun pribadi, Ye tidak bisa menolak. Bagus sekali, Xiao Ye. Terima kasih banyak. Anggap saja aku berutang budi padamu. Alis Song Tian akhirnya mengendur, dan Lindong juga tersenyum lega. Namun, Paman Song, petunjuk dalam insiden ini terlalu sedikit, dan terlalu aneh. Saya khawatir akan sulit untuk memecahkannya. Ye tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Lagi pula, dia bukan Sherlock Holmes, dan dia tidak bisa membedakan apakah pembunuhnya kali ini manusia atau hantu. Tidak apa-apa. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Kami telah meminta bantuan Biro Keamanan Nasional. Saya yakin mereka akan memiliki tim dan personel khusus. Song Tian menjelaskan. Ketika dia mendengar tentang Biro Keamanan Nasional, wajah Ye menjadi sedikit serius. Kasus yang memerlukan Biro Keamanan Nasional jelas tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, Lindong, Kapten Brigade Polisi Khusus Yanjing, tidak berkeberatan, yang berarti bahkan polisi khusus mungkin tidak dapat berbuat apa-apa terhadap monster itu. Juga, kali ini aku akan membiarkan Zhang Ting menjadi asistenmu. Song Tian tiba-tiba menunjuk Zhang Ting. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Ting tertegun. Mengapa kamu ingin aku menjadi asistennya? Zhang Ting sedikit tidak senang. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, tetapi segera menyadari bahwa Song Tian dan Lindong adalah atasannya, dan duduk dengan putus asa. Xiao Ye awalnya memikul tanggung jawab yang bukan miliknya. Dengan setuju membantu, dia sudah membereskan kekacauan di kantor polisi kita. Tidak bisakah dia punya asisten? Song Tian memarahi Zhang Ting dengan kasar. Kalian telah bekerja dengan sangat baik ketika memecahkan kasus Sun Long. Jadi, saya harap kalian dapat terus bekerja sama untuk memecahkan kasus ini. Song Tian menoleh dan berkata kepada Ye bagaimana, Xiao Ye, kamu tidak keberatan, kan? Karena Paman Song berkata demikian, aku akan menerimanya. Namun, aku harap Paman Song dapat memberiku jaminan. Ye memikirkannya dan mengatakannya. Janji apa? Saya bukan anggota staf, jadi saya tidak punya andil dalam penyelesaian kasus ini, yang akan memengaruhi kemajuan saya. Saya berharap agar petugas polisi yang terlibat dalam penyelidikan dan penyelesaian kasus ini mematuhi persyaratan saya tanpa syarat. Perkataan Ye sangat mengejutkan, sehingga semua petugas polisi yang terlibat dalam kasus itu harus mendengarkannya. Kekuatan ini setara dengan Song Tian. Baiklah, saya janji, saya akan menerbitkan sertifikat untuk Anda, dan selama penyelidikan, Anda juga akan mendapatkan semua kewenangan polisi, termasuk hak untuk memanggul senjata. Song Tian dengan tegas menyetujui permintaan Ye
lalu tersenyum dan menggoda, apakah kamu ingin aku memberimu pangkat polisi atau semacamnya? Ini adalah promosi di tempat. Paman Song, kamu bercanda. Aku hanya khawatir beberapa bawahanmu memiliki sifat pemarah dan tidak patuh. Saat Ye berbicara, matanya tanpa sengaja tertuju pada Zhang Ting. Haha, Xiao Ye memang lucu. Tapi orang-orang di Biro Keamanan Nasional itu mungkin yang paling tidak terkendali. Maaf, aku tidak punya kekuatan untuk mengerahkan kekuatan mereka, jadi. Song Tian tampak malu dan sedikit bersalah. Tidak masalah. Aku mengerti semua ini. Selama semua anak buahmu mendengarkan aku akan merasa percaya diri. Ye berkata sambil tersenyum. Hei, ketika kamu berbicara tentang orang-orang yang tidak patuh, apakah kamu berbicara tentang aku? Setelah meninggalkan ruang rapat, Zhang Ting langsung mendorong Ye ke dinding dan menatapnya dengan kejam. Saya tidak mengatakan itu, jangan anggap remeh. Ye ceroboh. Akan lebih sulit membuat harimau betina di depannya patuh daripada membuat seluruh pasukan polisi patuh. Kau, bajingan. Zhang Ting mengutuk. Hei, aku atasanmu sekarang. Apakah kamu bersikap sama terhadap Paman Song? Ye tiba-tiba menjadi serius. Karena ini merupakan kesempatan langka baginya untuk menjadi pejabat, sekalian saja ia memamerkan kekuasaannya. Huff. Zhang Ting mendengus dingin dan memalingkan kepalanya. Petugas Zhang Ting, sekarang saya perintahkan Anda sebagai pimpinan untuk segera meletakkan informasi kasus itu di kantor saya. Saya ingin membacanya. Ye telah berbicara. Dia masih harus bertindak seperti seorang pemimpin. Bagaimanapun, dia memiliki pedang kekaisaran Song Tian di tangannya, jadi dia tidak takut Zhang Ting tidak akan patuh. Kantormu. Di mana kantormu? Zhang Ting berkata. 10 menit kemudian. Ye duduk di meja Zhang Ting, memandangi berkas-berkas kasus, sedangkan Zhang Ting berdiri di samping meja dengan ekspresi marah di wajahnya, menatap dengan mata marah, giginya gemeretak, dan dia berharap bisa memakan bajingan di depannya. Haha, maafkan aku. Sebagai seorang pemimpin, aku juga butuh posisi untuk membaca dokumen-dokumen itu. Maaf telah menempatkanmu dalam posisi yang sulit. Ye tertawa. Tindakan perebutan tahta ini membuat Zhang Ting murka. Tidak apa-apa, luangkan waktu saja untuk menonton. Zhang Ting berkata sambil menggertakkan giginya, menahan napas. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Lagi pula, aku ini pemimpinnya. Haha. Ahem, petugas Zhang Ting, aku agak haus. Tolong ambilkan segelas air. Ye menatap mata Zhang Ting dan menahan tawa yang hendak keluar dari mulutnya. Kau juga ingin aku menuangkan air? Hei, aku di sini untuk membantumu, bukan pembantumu. Zhang Ting berteriak. Polisi yang lain melihat ke sini, membuatnya sangat malu. Ada apa? Kamu masih tidak senang? Aduh, sepertinya aku tidak bisa meyakinkanmu. Aku hanya bisa memberitahu Paman Song bahwa lebih baik meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan ini. Ye pura-pura mendesah, lalu perlahan berdiri dan berjalan keluar. Baiklah, oke, bolehkah aku mengambilkanmu air? Zhang Ting cepat-cepat meraih Ye dan memaksakan senyum. Kalau sampai dia mengacaukan kasus hanya karena masalah kecil seperti itu, Zhang Ting pasti akan dimarahi sampai mati oleh Song Tian. Bahkan Song Tian membutuhkan bantuan Ye jadi bagaimana mungkin Zhang Ting berani marah? Airmu ada di sini. Zhang Ting menyerahkan air dan meletakkannya di meja Ye Oh, terima kasih banyak. Ye menyesap air panas dan terus membaca informasinya. Kembali ke pokok bahasan, kejadian ini memang sangat supranatural. Manusia ngengat, bukankah itu makhluk gaib yang tidak dikenal? Bagaimana itu bisa benar-benar muncul? Apalagi sudah ada opini publik di luar yang menghendaki kasus ini diselesaikan secepatnya. Ye juga merasakan tekanan besar. Bab 239. Setelah membaca informasi itu, Ye tidak tahu, jadi dia berencana pergi ke rumah sakit bersama Zhang Ting untuk mengunjungi Xie Dong dan mencari tahu situasinya. Tuan Xie, saya minta maaf. Meskipun saya tidak seharusnya bertanya kepada Anda saat ini, saya tetap berharap Anda dapat bekerja sama untuk menemukan pembunuhnya sesegera mungkin. Ye pertama kali meminta maaf kepada Xie Dong. Istrinya yang sudah meninggal pasti merasa sangat tidak nyaman. Silakan bertanya. Ekspresi Xie Dong sangat tenang, seolah-olah dia sudah menerima kenyataan ini. Apakah Anda dan istri Anda memiliki hubungan yang baik? Ye bertanya. Apa maksudmu dengan menanyakan hal ini?
Siedong mengira Ye Sikei mencoba memprovokasinya. Ia sudah cukup terpukul oleh kemalangan yang tiba-tiba itu, dan kini amarahnya membuncah sekaligus. Jangan salah paham, saya hanya ingin memahami situasinya, karena saya telah membaca informasi Anda dan Anda pernah bercerai sekali, kan? Ye Sikei menstabilkan emosi Siedong. Ya, saya sudah bercerai selama lebih dari setahun. Saya akan segera menikahi Xiao Mei, tetapi saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Siedong mulai tersedak, dan Ye Sikei menepuk punggungnya dengan lembut. Jangan khawatir, Tuan Xie. Aku pasti akan menangkap pembunuhnya secepat mungkin. Namun, aku masih berharap Anda dapat memberiku penampakan pembunuhnya, pinta Ye Sikei. Ini, aku benar-benar tidak mengingatnya. Aku hanya melihat sepasang sayap dan sepasang mata merah. Siedong memegang kepalanya karena kesakitan. Ye Sikei mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Siedong dan kemudian meninggalkan bangsal bersama Zhang Ting. Bagaimana? Apakah ada informasi yang berguna? Zhang Ting bertanya dengan cemas. Tentu saja, tidak. Ye Sikei berkata dengan tidak senang, Siedong ini sepertinya tidak mengingat apapun. Omong kosong, itu hal yang mengerikan, cukup bagus jika kamu tidak takut setengah mati. Zhang Ting memutar matanya ke arah Ye Sikei dan berkata, kamu bahkan dengan sengaja menusuk lukanya. Oh, lupakan saja. Baiklah, mari kita pulang kerja hari ini. Ye Sikei mengusap pelipisnya. Apa? Kau tidak akan memeriksanya. Kau adalah pemimpinnya, tetapi kau terlalu tidak bertanggung jawab. Zhang Ting cemberut dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, kami sering bekerja sepanjang malam. Tentu saja saya tidak ke sana untuk bersenang-senang, tetapi jika menyangkut hal-hal seperti ini, terkadang telinga masyarakat lebih sensitif daripada telinga pejabat. Ye Sikei tersenyum lebar pada Zhang Ting, ekspresinya penuh arti. Maksud Anda tahu sumber informasinya. Zhang Ting tiba-tiba menyadari dan bertepuk tangan. Kalau begitu, mengapa kau tidak mengajakku bersamamu? Zhang Ting cemberut dan berkata dengan agak tidak puas. Saya khawatir semua orang di Yanjing tahu nama petugas Zhang. Ye Sikei bercanda. Tentu saja tidak akan mudah bagi polisi untuk memasuki tempat yang ditujunya. Benar sekali. Jumlah penjahat yang kutangkap sudah cukup untuk membentuk kompi yang diperkuat. Zhang Ting tersenyum bangga, tidak mendengar sedikit pun kata-kata baik atau buruk. Halo, Jeten. Dalam perjalanan, Ye Sikei menelepon, dan ternyata itu Jeten, penyelenggara markas Istana Dunia Bawah di Yanjing. Tuan Pluto, apakah Anda punya instruksi? Jeten berkata dengan hormat. Bantu saya menyelidiki sebuah kasus. Ada satu hal lagi. Saya telah mengirimkan informasinya kepada Anda. Harap simpan, kata Ye Sikei. Pangkalan ini adalah badan intelijen Cina milik Ye Sikei. Ini bisa berguna dalam kasus ini. Ya, Tuan Pluto, ini Ca. Jeten menanggapi. Juga, bantu aku menemukan seorang pria bernama Siedong dan seorang wanita bernama Cheng Mei. Aku butuh semua informasi mereka. Ya, suara tegas Jeten datang dari ujung telepon yang lain. Senyum muncul di bibir Ye Sikei. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Ye Sikei melaju ke pintu bar malam gelap. Song Tian adalah rekan seperjuangan ayahnya. Karena dia telah mempercayakan tanggung jawab yang begitu berat kepada Ye Sikei harus menyelesaikannya dengan serius. Apa yang disebut liburan, itu hanya sebuah upaya menutup-nutupi. Tuan Ye, Nona Luo sedang menunggu Anda di dalam. Memasuki ruang VIP di belakang bar, seorang pengawal wanita berkata dengan hormat kepada Ye Sikei. Ye Sikei mendorong pintu kamar hingga terbuka, dan aroma harum samar tercium masuk. Ada dupa di dalam kamar, dan asap samar tertinggal di dalam kamar. Luo Siki mengenakan kain kasa panjang berwarna merah muda-muda, bagaikan seorang cantik yang baru keluar dari bak mandi, dan sepasang kaki telanjang berwarna giok putihnya tampak semakin menggoda. Dia berbaring malas di sofa dengan mata sedikit terpejam, seolah sedang beristirahat. Kamu di sini. Luo Siki berkata ringan, dan suaranya terdengar sedikit lelah. Baiklah, aku kesini untuk menanyakan sesuatu. Ye Sikei berjalan ke sofa, menuangkan segelas anggur merah, dan meminumnya perlahan. Baiklah, kemarilah dan berbaring dulu. Luo Siki mengulurkan jari giok rampingnya dan menunjuk ke tempat di sampingnya. Ye Sikei berjalan ke sofa dan perlahan berbaring. Sofa itu sangat besar, cukup untuk dua orang berbaring. Luo Siki dengan lembut memeluk pinggang Ye Sikei. Ahem, mari kita bicara bisnis. Apakah kamu sudah membaca informasi yang kuberikan?
Tentu saja. Mata Luo Xiki tiba-tiba terbuka, tampak serius, tanpa ekspresi malas seperti tadi. Dia mengambil dokumen dari meja dan menyerahkannya kepada Ye Shikai. Sulit dipercaya ada monster seperti itu. Luo Xiki berkata ringan, tampak sangat jijik. Ye Shikai melihat dokumen itu dengan serius dan mengabaikannya. Luo Xiki juga tidak marah. Dia menopang kepalanya dengan satu tangan, melirik Ye Shikai, dan tersenyum tipis. Ada sedikit ekspresi menggoda di antara kedua alisnya, seolah dia ingin memakan Ye Shikai. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Ye Shikai merasa ketakutan sekujur tubuhnya. Dia berbalik dan terkejut oleh ekspresi Luo Xiki. Saya dengar kamu jadi polisi. Luo Xiki berkata tiba-tiba. Saya hanya pergi untuk membantunya memecahkan sebuah kasus. Ye Shikai menjelaskan, dan tiba-tiba menoleh dengan ekspresi serius di wajahnya. Kau sedang memperhatikanku. Jadi bagaimana kalau aku memata-matai kamu? Luo Xiki berkata dengan acuh tak acuh, sambil menyesap anggur merah. Apakah kamu tidak senang akan hal itu? Ye Shikai tidak berkata apa-apa dan hanya bisa terus melihat dokumen-dokumen itu. Apakah orang-orangmu menemukan petunjuk mengenai kasus ini? Ye Shikai menyingkirkan informasi itu dan mengusap pelipisnya. Tidak. Meskipun ada banyak mata dan telinga di dunia bawah tanah, mereka tidak maha tahu, apalagi makhluk tak dikenal ini. Begitu dia selesai berbicara, Ye Shikai menunjukkan ekspresi frustrasi dan mendesah ringan. Petunjuk kasus itu hilang lagi. Sayang sekali. Namun, ada seseorang di Yanjing yang seharusnya tahu. Luo Xiki tersenyum misterius. Kalau begitu cepat beritahu aku. Ye Shikai bertanya dengan cemas. Luo Xiki tersenyum dan menyerahkan sebuah catatan yang hanya berisi alamat di atasnya. No. 53 Guanghua Road, mengapa kamu memberikan ini padaku? Ye Shikai sedikit bingung. Pergi ke sana dan temukan seorang pria bernama Spi. Dia tahu segalanya. Bab 240. Mata-mata, Tianjing. Ye Shikai tidak asing dengan nama ini, dan sepertinya dia bukan sosok dari dunia bawah tanah. Benar sekali. Dia bilang itu tikus di Yanjing, tikus yang bersembunyi jauh di dalam. Luo Xiki menyalakan rokok wanita dan menghisapnya dalam-dalam. Kurangi merokok, itu tidak baik untuk kesehatan. Ye Shikai mengambil rokok itu dengan satu tangan, melemparkannya ke tanah, lalu menunjuk ke alamat itu dan berkata, kenapa dia tikus? Seperti seekor tikus, bersembunyi di kegelapan, bersembunyi sangat dalam, tetapi mengetahui seluruh kota dengan baik, ia dapat merasakan gangguan apapun terlebih dahulu. Ada sedikit kebahagiaan di wajah Luo Xiki, itulah perasaan diperhatikan oleh Ye Shikai. Setelah mendengar deskripsi Luo Xiki, Ye Shikai sangat mementingkan mata-mata ini. Dia mampu memahami jaringan intelijen seluruh kota, jadi dia jelas bukan orang biasa. Setidaknya, Luo Xiki, sebagai ratu dunia bawah tanah, tidak bisa melakukannya. Kasus ini mendesak dan waktunya hampir habis. Apakah kamu punya fotonya? Ye Shikai bertanya. Luo Xiki menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Orang yang dirahasiakan seperti itu mungkin cukup berbahaya untuk mengancam pihak berwenang. Kalau saja fotonya ditemukan dengan mudah, kemungkinan besar dia sudah meninggal sejak lama. Mata-mata itu bisa dikatakan sebagai legenda. Tidak seorang pun tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, dan alamat ini hanyalah salah satu tempat persembunyiannya. Apakah Anda dapat menemukannya tergantung pada keberuntungan Anda? Luo Xiki berkata tanpa daya. Ye Shikai menduga bahwa kelinci yang licik memiliki 3 liang. Baiklah, terima kasih banyak, saya akan berusaha semampu saya untuk menemukannya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Luo Xiki, Ye Shikai hendak bangkit. Hei, tidakkah kamu bisa tinggal sedikit lebih lama? Tiba-tiba, Luo Xiki meraih tangan Ye Shikai, dengan tatapan enggan di matanya. Setelah kembali ke Tiongkok, Ye Shikai hampir tidak menghabiskan waktu bersamanya. Baiklah, berhentilah membuat masalah. Kasus ini mendesak. Ye Shikai tampak meminta maaf. Sejak Song Tian memberinya kekuatan untuk memobilisasi pasukan polisi, ditambah dengan koneksi Luo Xiki, Ye Shikai dapat dikatakan telah menggunakan semua energi dunia hitam dan putih di Yanjing. Memecahkan kasus ini sangat mendesak. Ye Shikai mengenakan mantelnya, mengambil tas arsip, mencium kening Luo Xiki, dan bergegas keluar ruangan, berniat meninggalkan bar. Tuan Ye, silakan tinggal. Ketika Ye Shikai berjalan memasuki aula, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Ye Shikai berbalik dan melihat seorang pria duduk di sofa.
Wajahnya yang tampan tidak dapat disembunyikan meski topi bisbolnya ditarik ke bawah. Pria itu melepas topi bisbolnya dan melambai ke arah Ye Shikai. Tianjing, ternyata itu dia. Ye Shikai tidak menyangka bahwa Tianjing benar-benar akan datang kepadanya. Sejak dia ketahuan, Ye Shikai harus pergi ke sana. Lagi pula, dia adalah anggota Biro Keamanan Nasional dan dia seharusnya tidak mencari masalah. Haha, Tuan Tianjing, sungguh suatu kebetulan. Ye Shikai mengawali dengan sapaan sopan dan kemudian hangat. Sayangnya, saya datang ke sini khusus untuk menemui Anda, Tuan Ye. Saya ingin tahu apakah saya telah mengganggu malam kebahagiaan Anda. Tianjing menuangkan segelas bir untuk Ye Shikai. Namun, yang mengejutkan Ye Shikai adalah bahwa Tianjing benar-benar mengetahui hubungannya dengan Luo Shiki. Kau bercanda. Aku tidak tahu apa yang Tuan Tianjing ingin temui. Apakah kau mencoba mengujiku lagi? Ye Shikai menyesap bir dan berkata dengan ringan. Haha, tentu saja tidak. Saya orang yang terbuka dan tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Saya yakin Tuan Ye sudah mulai menyelidiki kasus Motman. Tianjing mengganti pokok bahasan dan mulai berbicara tentang kasus tersebut, sambil menatap lurus ke wajah Ye Shikai. Tuan Tianjing adalah tokoh penting di Biro Keamanan Nasional, jadi saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya orang yang rendah hati, tetapi saya dulunya adalah seorang detektif, dan sekarang Direktur Song menyukai saya dan berharap saya dapat membantu memecahkan kasus tersebut, jadi saya tidak menolak dan setuju. Tianjing adalah tokoh penting di Biro Keamanan Nasional, Ye Shikai tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikannya darinya, jadi dia sebaiknya mengakuinya dengan murah hati. Tuan Ye memecahkan kasus Sun Long seorang diri dalam 1 hari. Bahkan Biro Keamanan Nasional kami mengagumi kekuatan dan efisiensinya. Tianjing melihat sekeliling, membungkuk perlahan, dan berbisik kepada Ye Shikai, atasan memerintahkan Biro Keamanan Nasional untuk berpartisipasi dalam penyelidikan kasus, manusia ngengat, jadi saya datang ke sini kali ini, berharap dapat bekerja sama dengan Tuan Ye. Oh, kerja sama, Tuan Tianjing, Anda pasti bercanda. Biro Keamanan Nasional Anda adalah badan intelijen elit negara ini. Bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan pendatang baru seperti saya? Ye Shikai berkata dengan nada bercanda. Sekarang mereka berdua datang untuk berunding, dan karena Tianjing mengemukakan tujuannya, Ye Shikai juga dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Betapapun terangnya lampu, selalu ada sisi yang tidak dapat diterangi. Misalnya, dalam hal mendapatkan informasi dari orang di dalam kotak, Tuan Ye lebih baik daripada saya. Tianjing menunjuk ke kotak tempat Luo Shiki berada, dan Ye Shikai mengerti maksud perkataannya. Anda berencana untuk memanfaatkannya. Ye Shikai berbicara dengan dingin. Wanita itu adalah titik lemahnya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Tentu saja tidak. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk bekerja sama. Tianjing tidak akan cukup bodoh untuk menyinggung Ye Shikai, setidaknya tidak sekarang. Dia tidak mau dan tidak berani. Orang terakhir yang ingin bekerja sama dengan saya malah berbalik melawan saya, dan sekarang kami bahkan tidak tahu di mana jasadnya. Ye Shikai menyesap anggur dan berkata kepada Tianjing dengan sedikit tidak senang. Tuan Ye, tolong lihat ini. Tianjing mengangkat sudut mulutnya dan mengeluarkan sesuatu dari belakang. Ini adalah tas arsip dengan kata-kata, sangat rahasia, tercetak jelas di atasnya. Ini adalah basis data intelijen rahasia milik Biro Keamanan Nasional. Semua informasi tentang Motman ada di dalamnya. Sebagai tanda kerjasama kita, silakan lihat, Tuan Ye. Oh, informasi yang sangat berharga. Tuan Tianjing sebenarnya bersedia memberikannya langsung kepadaku, seseorang di luar organisasi. Apakah kamu tidak khawatir aku tidak akan bekerja sama? Ye Shikai perlahan mengambil dokumen itu. Bahan-bahan ini secara efektif dapat membantu memecahkan kasus, tetapi Ye Shikai juga tidak ingin digunakan sebagai senjata. Tianjing pasti orang yang sangat cerdik untuk bisa menjadi pejabat Biro Keamanan Nasional. Dari sudut pandang perilaku, jika seseorang rela melepaskan kepentingan yang ada di tangannya, itu pasti demi kebaikan yang lebih besar. Ye Shikai mengeluarkan dokumen itu dan mulai membacanya perlahan. Tianjing juga tidak terburu-buru. Dia minum sambil menunggu. Ye Shikai melirik Tianjing. Apakah dia benar-benar yakin bisa meyakinkan Ye Shikai? Ye Shikai menatap dokumen itu satu persatu sambil mengernyitkan dahinya, tampak sangat khawatir. Ketika dia selesai membaca dokumen terakhir, Ye Shikai menarik napas dalam-dalam, memperlihatkan senyum yang telah lama hilang, dan membanting dokumen itu ke atas meja. Baiklah, karena Tuan Tianjing begitu tulus, saya tidak akan menolak.
Saya harap kita bisa segera menyelesaikan kasus ini. Setelah mengatakan itu, Ye Shike mengulurkan tangan kanannya dan menjabat tangan Tianjing dengan erat. Karena ini adalah kerja sama, aku akan menunjukkan ketulusanku juga. Ye Shike mengeluarkan catatan yang diberikan oleh Luo Shiki dari sakunya. Ini adalah tempat persembunyian mata-mata. Aku harus datang ke sini dan menemukan seseorang yang disebut mata-mata sebelum aku bisa membuat kemajuan apapun. Apakah Tuan Tianjing bersedia pergi bersama saya? Bersambung.